Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berfitri Prakasa. NIM saya 53010210090. Fakultas saya Usuluddin Adab dan Humaniora. Untuk program studi saya Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membawakan materi sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 pemimpin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masing-masing mempunyai masa kepemimpinannya sendiri-sendiri. Mari kita bahas tentang kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu kepemimpinan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'bah At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam biasa dipanggil Abu Bakar. Beliau diberi gelar As-Siddiq. Kenapa beliau diberi gelar tersebut? Karena beliau adalah salah satu orang yang percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj antara sahabat-sahabat lain yang tidak percaya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya laki-laki dewasa yang masuk Islam pada saat itu, dan melalui perantara beliau banyak penduduk Mekah untuk masuk Islam seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 572 Masehi. Beliau dibaiat menjadi pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau dipilih langsung oleh umat Islam untuk memimpin. Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada 12 Hijriah karena sakit dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW. Kebijakan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu penumpasan nabi palsu, pembukaan Al-Quran, dan perluasan wilayah. Lanjut untuk kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufal bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Beliau diberi gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara hak dengan yang batil. Beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau merupakan sosok yang paling keras di antara kalangan pemuda Quraisy pada kala itu. Pada 13 Hijriah, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau wafat pada 23 Hijriah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu Fairuz Al-Farisi Al-Majusi. Kebijakan kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintah, dan membentuk dewan-dewan. Yang selanjutnya kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nurain, yaitu memiliki 2 cahaya. Beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW sehingga diberi gelar tersebut. Pada usia 70 tahun, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Umar bin Khattab. Beliau dipilih melalui perwakilan umat Islam.
Beliau memimpin selama 12 tahun dan beliau wafat pada usia 82 tahun. Kebijakan kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, dan membangun bangunan fisik. Yang terakhir yaitu kepemimpinan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau biasa dipanggil Abu Hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memanggilnya Abu Turah. Ali merupakan anak kecil pertama yang masuk Islam di usia 10 tahun. Dan Ali menikahi putri Nabi yaitu Fatimah. Pada 656 Masehi, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Beliau menjabat selama 4 tahun 8 bulan. Beliau dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljan. Kebijakan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu pergantian pejabat lama, penarikan kembali tanah, dan menghadapi pemberontak. Ketika itu Ali bin Abi Thalib digantikan oleh Hasan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya lemah, sehingga membuat Muawiyah semakin kuat, dan dengan itu Hasan membuat perjanjian perdamaian. Kemudian pada tahun 41 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah, dan dalam tahun itu pula berakhirnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.